Para ilmuwan dan filsuf itu adalah saya julukin ilmuwan pelacur dan filsuf gadungan. Mengapa? Mereka tidak pernah mendidik bangsa ini untuk bisa menerima kenyataan bahwa negara yang besar ini perlu diurus dengan benar. Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Akan berusaha semaksimal mungkin agar sekali putaran Prabowo Gibran pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Kalau disebut cawe-cawe waktu itu, cawe-cawe itu apa sih bahasa? Artinya bahwa turut campur atau apa ya? Ikut intervensi. Kita lihat kalau rakyat memilih Gibran dengan Prabowo, rakyat itu yang berdaulat. Oke gas, nomor 2 torang gas. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dari RJ2 Podcast. Nah, di sini kita ada tamu baru nih, Bapak Yandes Yohanes Frans. Yandes Yosua. Oh Yosua, Yandes Yosua Frans ya. Ketua We Love Jokowi. Ketua Umum We Love Jokowi dan Wira Lentera Jiwa 2013. Betul ya Bapak? Ya. Boleh Bapak lebih rampung lagi untuk memperkenalkan dirinya? Baik, oke. Pertama saya harus ya mengucapkan terima kasih kepada Mbak dan Mas yang hari ini bertugas di RJ2 itu relawan Rumah Juang ya? Iya. Baik, ini suatu kesempatan baik karena mengapa Jokowi itu kekuatannya ada di relawan, itu dari beliau sendiri yang katakan. Sehingga saya merasa sangat senang ada podcast seperti ini. Saya Yandes Yosua Frans, pendiri Bara JP yang sekarang ketua umumnya bertanggung jawab di sini. Yeah. Sekaligus bentuk organisasi yang namanya tadi Wira Lentera Jiwa, Ormas Nasional. Saya juga berterima kasih banget Bapak udah hadir ya Pak ya. Siap. Sebagai tamu kita di sini. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan aja kali ya Pak. Boleh. Oke. Menurut Bapak, apa sih hal yang melatar belakangi masyarakat yang ingin melakukan pemakzulan terhadap presiden kita nih, Joko Widodo? Baik, jadi begini. Politik itu kita harus tahu dia punya definisi dulu. Politik is the art of making impossible things become possible. Nah, dengan kepuasan masyarakat 80% lebih kepada Jokowi, tidak mungkin ada pemakzulan. Tetapi secara politik, makhluk-makhluk yang berada di belakang model pemakzulan ini mau menunjukkan bahwa di dalam negara demokrasi boleh. Jadi silakan saja. Mereka juga tuh akan malu sendiri tentang impeachment itu. Sejarah impeachment aja panjang sekali, apalagi di Indonesia persyaratannya itu sangat ketat. Melalui DPR, entah 3 bulan, habis itu nanti ke Mahkamah Konstitusi berapa bulan, terus ke MPR. Apakah mereka bisa melakukan itu dalam waktu singkat sedangkan pemilu tanggal 14 Februari? Jadi itu akal-akalan orang yang benci atau saya sebut Jokowi haters. Demikian. Berarti mereka tuh cuma mengada-ngada ya Pak? Sangat mengada-ada, bukan saja sangat mengada-ada. Dan tidak ada dampaknya sama sekali. Mencari kesalahan ya Pak yang dilakukan, yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Betul. Karena kan dalam yang saya tahu dalam pasal 7A itu tidak ada yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan Pak? Iya. Benar kan? Kayak misalnya pelanggaran konstitusi, tidak ada. Kayak korupsi gitu kan nggak ada. Tidak ada. Jadi mereka cuma mengada-ada mencari kesalahan Pak Jokowi. Justru harus diberikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Iya betul. Dengan pembangunan besar-besaran ini, tapi nanti ada pertanyaan selanjutnya baru saya jawab. Sebenarnya Pak Jokowi itu sementara menyiapkan segala sesuatu untuk kita tinggal landas menuju developed country atau negara maju. Begitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak selaku Ketua We Love Jokowi, apa yang menjadi alasan politik dibalik upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini? Ya, itu yang tadi saya bilang. Jadi pemakzulan ini muncul di saat politik memanas menuju Pilpres 14 Februari 2024 sebentar lagi ini. Orang-orang berusaha untuk bagaimana mengecilkan peranan Jokowi
sehingga pengaruhnya jadi kecil, sehingga jika Jokowi arahnya kemana, suaranya akan turun. Tetapi mereka keliru besar. Apa yang tadi saya sebutkan, bahwa 80% itu masih tetap ada, ditambah dengan kekuatan Jokowi volunteers yang begitu besar, tidak mungkin Jokowi akan, misalnya saya kasih contoh, sekarang sudah jelas Jokowi cenderung ke nomor 02. Iya, betul. Dan kami semua relawan-relawan yang tegak lurus dengan Jokowi akan berusaha semaksimal mungkin agar sekali putaran Prabowo Gibran pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi tidak ada efeknya sama sekali secara politis. Silakan aja negara demokratis, silakan bicara sampai apapun juga. Nanti juga faktanya akan 14 Februari 2024 mendatang. Demikian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk pemakzulan itu sendiri, Pak, mempunyai dampak positif dan negatif ya, Pak? Nah, menurut Bapak nih, dari proses pemakzulan Presiden Jokowi, apakah berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia nih, Pak? Sangat. Jadi begini, mari kita mengandai-andai dulu ya, begini. Kalau kita ingat ada gium tua, ini ada gium yang sangat tua tentang politik ya, bahwa there is, begini ya, dengar baik-baik ya, there is no permanent enemies and there is no permanent friends, there is only permanent interest. Nah, tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Kepentingan Jokowi adalah negara ini harus jadi negara maju. Jadi pada saat dia agak susah untuk menentukan pilihan karena pintu ditutup, maka menurut Kierkegaard, seorang filsuf besar, manusia itu bagaimana pintu dibuka. Jokowi bahkan bikin pintu sendiri. Apa artinya? Siap untuk Prabowo Gibran sekali putaran. Dan itu yang akan disebut meneruskan apa-apa yang telah dipersiapkan oleh Jokowi dengan program pembangunan strategis nasional, biar kita memberikan hadiah sebelum tahun emas 2045 mendatang. Apa hadiahnya? Negara ini masuk dalam deretan developed country. Artinya sudah bisa bersaing secara internasional dengan gagah berani. Apa yang sering saya sebut, ada the high level competitiveness di sana. Negara maju. Dan pasti itu. Oleh karena itu Jokowi sebenarnya orang yang paling sayang negara ini, sehingga dia mau penerusnya adalah yang meneruskan apa yang sudah dibangun, agar supaya kalau kita bicara critical path method, metode kritis, tidak boleh salah, negara maju ada di depan. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak nih terhadap klaim bahwa Presiden Jokowi memiliki kecenderungan atau keterpihakan terhadap paslon 2 ini nih? Ya, begini. Saya waktu beberapa minggu yang lalu ada bertemu beberapa teman relawan dalam suatu acara dengan PSI. Saya katakan bahwa saat ini kita punya dua hal yang sangat kuat dalam persaingan nanti, yaitu ada seorang anak ideologis Jokowi dan anak biologis Jokowi. Kalau dulu Pak Jokowi kita julukin sebagai anak ideologisnya Bung Karno, maka walaupun Pak Prabowo umurnya lebih sedikit daripada Pak Jokowi, lebih tua, tetapi kita julukin beliau adalah anak ideologis Jokowi. Bergandeng dengan anak biologis Jokowi, maka tidak ada lawan, kata orang Ambon. Seng ada lawan, pasti sekali putaran. Demikian. Terus terkait yang Bapak tadi pas briefing nih kita, katanya Bapak ada mau menyampaikan sesuatu nih Pak. Ya, jadi begini. Pak Jokowi itu sudah ada beberapa kali panggil beberapa
organisasi relawan yang tidak banyak, ada sekitar 15 sampai 20, sering bertemu dan beliau sampaikan bahwa dari tahun 2024, 13 tahun ke depan kita bisa meraih apa yang tadi saya sebut. Sehingga there is no way, tidak ada jalan lain kecuali penerus Jokowi bisa meneruskan semua itu. Jika tidak, maka kita akan kembali lagi dalam hal middle income trap itu. Nah, mengapa Pak Jokowi orang lihat, saya pernah diundang juga oleh Pak Karni Ilyas ya, Karni Ilyas di dalam ILC ya, itu saya katakan bahwa kalau disebut cawe-cawe waktu itu, cawe-cawe itu apa sih bahasa? Artinya bahwa turut campur atau apa ya, ikut intervensi. Maka saya tidak melihat. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa Jokowi concern betul tentang program yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini. Tidak boleh bergeser. Sehingga segala upaya yang tidak melanggar hukum, kalau orang bilang MK melanggar hukum apa? Sudah terjadi, whatever will be. Kita lihat kalau rakyat memilih Gibran dengan Prabowo, rakyat itu yang berdaulat. Kalau kita mau katakan bahwa negara ini adalah the Rechtsstaat, itu kalau European style, atau kalau American style, the rule of law. Lalu kalau sudah diputuskan oleh MK dengan putusan inkrah seperti itu, siapa yang berani bilang Gibran juga akan jadi? Belum tentu. Makanya dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat nomor 1. Kita lihat, kalau rakyat pilih mereka dan mereka itu sekali putaran, siapa yang berani melawan? Tidak ada yang berani melawan di Republik ini. Karena itulah kedaulatan rakyat yang hakiki sekali. Kita lihat, makanya pemilu ini merupakan suatu sarana besar untuk melihat apa kecenderungan rakyat Indonesia ini. Apakah dia masih sayang Pak Jokowi yang begitu sayang kepada dia, yang telah menumbuhkan the new nationalism and the new patriotism di negara ini. Termasuk saya mempunyai jiwa nasionalisme yang baru setelah ada Jokowi. Jadi kita harus bangga. Kita harus bangga. Nah sekarang saya mau tanya, apa kebanggaan bangsa Indonesia yang ada, yang bisa kita sebut? Nah ini supaya adik-adik tahu, ini hanya sekedar untuk membuat kita jadi semangat saja. Kalau kita ke Amerika Serikat, di sana itu jelas, why not the best? Tapi kalau you ke Inggris, zaman dulu ya, kalau dia ratu, tentunya akan muncul, the queen can do no wrong. Atau the king can do no wrong. Tapi kalau you ke Prancis, di sana ada, l'État c'est moi, negara adalah aku. Tapi ya kalau ke Jerman zaman dulu, Deutschland über alles. Jerman di atas segala-galanya. Kebanggaan walaupun sudah tidak terlaku lagi. Negara-negara yang saya sebut itu saya sudah keliling semuanya. Saya mengecek semuanya. Itu kebanggaan. Nah kalau ke Indonesia, sebenarnya saya mau ceritakan bahwa Pancasila is the best. Apalah, Pancasila is the best. Harus itu nomor 1. Nah, slogan ini harus dimunculkan terus. Kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan, ya. Demikian. Oke, Bapak, saya ada pertanyaan dari saya pribadi nih, Pak, ya. Kan banyak yang mengira politik kali ini nih, Pak, politik pemilu tahun ini, politik dinasti, Pak, yang dijalani tahun ini. Nah, karena Mas Gibran ini kan anak dari Pak Jokowi, jadi orang-orang tuh ngiranya, oh ini diturunin ke anaknya nih. Nah, menurut Bapak itu gimana nih? Begini. Banyak sekali ahli atau kita sebut ilmuwan di Indonesia, ada banyak filsuf di Indonesia, tapi mohon maaf atas kelancangan saya, para ilmuwan dan filsuf itu adalah saya julukin ilmuwan pelacur dan filsuf gadungan. Mengapa? Mereka tidak pernah mendidik bangsa ini untuk bisa menerima kenyataan bahwa negara yang besar ini perlu diurus dengan benar. Mengapa sampai Gibran? Tadi saya sudah katakan, pintu yang dibuka tadi, semua pintu tertutup. Dan Kierkegaard ini filsuf besar.
Bagaimana kita buka pintu? Karena pintu tidak dibuka, bikin pintu sendiri, bikin jalan sendiri. Sekarang Gibran masuk, mana ada dinasti di sana? Dinasti itu kalau terjadi di negara-negara yang bersifat kerajaan, atau angkat Jokowi, angkat Gibran jadi menteri, itu nepotisme sekaligus salah besar, melanggar konstitusi. Pak Prabowo sendiri bilang dia yang minta, bukan Jokowi yang menawarkan Gibran. Hati-hati. Jokowi tadinya itu senang dengan Erick Thohir. Siapa itu? Menteri BUMN itu ya? Tetapi kenapa sampai ke Gibran? Ini politik. Pak Prabowo maunya Gibran. Nah inilah jadi masalah. Nah sekarang kalau semua orang menganggap tidak mau dinasti, silakan jangan pilih Prabowo dan Gibran. Kita mau lihat. Tetapi Anda salah besar. Saya katakan kalau bilang dinasti. You mengerti nggak apa artinya dinasti? Itu persoalan. Lihat aja Pak SBY bagaimana pun caranya orbitkan anaknya salah. Dalam politik tidak ada salah. Dari Bung Karno turun ke Megawati, salahnya di mana? Tidak ada salah. Yang salah adalah kalau misalnya dianggap pelanggaran etik sudah dilakukan. Tapi yang jelas ada satu istilah bahwa hukum itu di MK ya, kalau memang sudah diputuskan final, maka setan pun juga dari langit datang tidak bisa merubah itu. Nah tinggal kita lihat apakah terbukti Pak Jokowi itu disayang oleh rakyat, nanti dilihat tanggal 14 Februari. Kira-kira begitu jawaban secara singkat ya. Demikian, terima kasih. Berarti yang bisa saya tangkap nih, sebenarnya udah pasti di Indonesia ini bukan penganut politik dinasti ya? Betul sekali. Karena kita ini negara demokrasi. Negara demokrasi. Jadi yang menentukan itu rakyat, bukan Rakyat. Pak Jokowi 100. langsung menunjuk kan? Kalau Ya, kayak gitu baru rakyat tadi bisa bahasa tadi ya, rakyat. Jadi sebenarnya begini, aduh, udah 1.500 tahun, berapa tahun yang lalu sebelum before Christ ya. Itu sudah ada demokrasi di Yunani, tapi sempat muncul datang terus. Setelah dipilah-pilah, ternyata sistem demokrasi ini lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena ada kedaulatan rakyat di sana. Apa yang orang sebut Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kalau you anggap bahwa rakyat itu mewakili Tuhan, maka pemimpin aja bisa rakyat lawan dia karena dia punya suara itu sangat berharga. Apalagi sekarang one man, one vote, one value. Satu orang sama. Saya dan tukang beca sama suaranya itu. Nah sehingga negara demokrasi ini kita jaga agar supaya bisa membawa Indonesia yang secara demokratis, secara demografi sudah urutan keempat dunia, akan menjadi negara demokrasi yang besar lagi. Sehingga jadi contoh bahwa Indonesia mampu untuk tadi saya katakan, mampu untuk menuju negara maju. Nah negara maju berarti upper income track. Sudah punya penghasilannya bukan income lagi, bukan middle lagi, tetapi sudah upper. Kita sudah bisa sejahtera, cita-cita sudah bisa tercapai. Nah dulu Montesquieu, ini sedikit demokrasi ya. Kalau by the people, from the people, for the people. Kalau itu ada, berarti kita sudah sejahtera. Biarkanlah tanggal 14 Februari ya. Demikian, terima kasih. Saya mau ini nih Pak, minta harapan Bapak apabila Prabowo dan Gibran ini kepilih menjadi presiden nih Pak. Ya, wah luar biasa ya. Jadi saya ini sangat berkeinginan untuk undang-undang perampasan aset itu nomor 1. Yang kedua, para mafia tanah yang ada di Republik Indonesia ini harus dilawan dengan pembentukan apa yang saya sebut Komisi Pemberantasan Mafia Tanah, mirip KPK. Jadi Komisi Pemberantasan Mafia Tanah ini mengapa diperlukan? Karena kita berada dalam darurat agraria. Nanti kalian lihat di YouTube saya 3 tahun sampai 4 tahun keliling seluruh Indonesia lawan mafia tanah. Sekaligus menjalankan instruksi presiden bahwa tanah-tanah masyarakat yang dirampas oleh mafia tanah atau perusahaan
swasta maupun BUMN jika punya alas hak dikembalikan. Sehingga rakyat itu sebenarnya tidak berdaulat atas tanahnya. Kita sudah merdeka, sudah mau 100 tahun. Pembentukan komisi itu. Masalah nanti ada pejabat-pejabat yang terlibat di sana, ada ini negara besar, ada pengampunan, asal hak orang kau kasih kembali. Jadi harapan terbesar dua itu. Hal-hal lain itu merupakan hal-hal yang normatif. Tapi yang tadi saya katakan adalah sudah bicara things beyond the square. Sudah bicara out of the box action. Demikian. Mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan. Makasih banyak loh Bapak sudah Sama-sama, datang terima kasih. ke acara RJ2 Ya, Podcast terima ini. kasih. Makasih banyak ya Bapak. Baik. Oke, terima kasih ya. Adik-adik. Oke, saya Baiklah. lanjutkan dulu ya. Iya. Baik, sekian podcast hari ini. Saya Yoko Famiska Atira dari RJ2 Podcast pamit undur diri. Amin. Terima kasih. Oke gas, nomor 2 torang gas.